Indonesia, 17.000 pulau terhampar luas, seperti berlian yang berserak di Katulistiwa. Ombak membelai dengan lembut, ikan-ikan menari dalam harmoni. Diberkahi keragaman hayati, menghiasi lautan yang membentang luas di seluruh Indonesia. Lautan lebih dari sekedar pemandangan indah yang harus dilindungi. Di sini, jutaan orang menggantungkan hidup kepada ombak. Perahu-perahu kecil melaut dengan harapan, merajut kisah di lautan yang mengalir mengikuti arus. Senyum kecil warga pesisir yang memetik manfaat dari laut membuat kita berpikir untuk terus menjaganya. Tantangan selalu ada. Perubahan iklim menghentak lautan dan daratan. Pemanasan global membuat alam menjerit. Berbicara dan bertindak adalah tanggung jawab kita bersama. Alam pun bersinergi dengan karbon birunya, menjaga harapan untuk masa depan. Dengan berani, kita melangkah maju menuju masa depan yang lebih biru. Membuat alam tersenyum dengan menambah kawasan konservasi laut. Membuat alam seimbang dengan penangkapan ikan yang bijaksana. Membuat alam lestari dengan budidaya yang berkelanjutan. Kita adalah penjaga, mengawasi dan mengelola kawasan pesisir agar bumi bisa terus memberikan kebaikan kepada kita. Kita adalah penebar kebaikan, memberikan jejak kebaikan untuk alam dengan membersihkan sampah plastik di lautan. Karena kita adalah masa depan yang menerangi harapan di setiap pandangan mata. Indonesia, negeri yang selalu memanjakan mata dengan keindahannya. Negeri yang selalu ada untuk menghidupi seluruh isinya. Negeri yang menjadi rumah bagi kita hari ini, esok, dan nanti. Mari kita berlayar lebih jauh untuk menjaga laut kita dengan ekonomi biru untuk Indonesia Emas. Sejak didirikan pada 26 Oktober 1999, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki tanggung jawab untuk mengelola, memanfaatkan, serta menjaga sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Dengan melimpahnya sumber daya laut Indonesia, inovasi yang dikembangkan, serta transformasi yang dilakukan, Kementerian Kelautan dan Perikanan optimis dapat menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dan produsen ikan terbesar di dunia. Kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan menggambarkan cita-cita luhur untuk menjaga serta memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan untuk mencapai ekonomi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian ekologi sebagai panglima melalui ekonomi biru. Guna mewujudkan cita-cita luhur ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia didukung oleh beberapa direktorat dalam mengimplementasikan program-program prioritas. Sekretariat Jenderal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut serta perlindungan lingkungan laut. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap bertugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan tangkap. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan perikanan budidaya. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan bertugas sebagai penyelenggara perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Inspektorat Jenderal bertugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia, kelautan dan perikanan. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan bertugas untuk menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. 9 direktorat saling bersinergi untuk membuat perubahan masa depan laut dan perikanan Indonesia semakin baik. Inilah sebuah transformasi nyata yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk memperkuat pengelolaan potensi sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, produktif, dan berwawasan lingkungan. Kini, sektor kelautan dan perikanan terus menorehkan catatan dan pencapaian positif. Produktivitas perikanan meningkat, pembangunan berbasis perikanan kian merata ke seluruh wilayah, jumlah sampah plastik di laut terus menurun, dan indikator kesejahteraan nelayan tradisional terus menunjukkan perbaikan menuju masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera. Ini bukanlah sebuah titik akhir, melainkan sebuah tongkat estafet yang harus diemban Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Karena laut yang terjaga, masyarakat akan sejahtera. In the middle of the vast ocean, Indonesia stands tall as a land blessed with beauties and lives. The stretched islands and the endless blue ocean harbor natural resources that must always be protected. From the ocean, many people earn their living, with their fishing boats sailing the vast ocean, breaking the waves, sailing with heart full of hope. There will always be challenges and obstacles. Climate change and the ruined marine ecosystem threaten the future generation. It is time for ecology to lead the charge. Prioritizing environmental sustainability, generating a sustainable marine and fisheries economy, creating a new footprint in maintaining ocean health through the blue economy. Conservation areas are not just a territory. Instead, it is a safe home for the vulnerable ecosystem. Here, lives will be thriving in peace, creating a balance and preserving the sustainability of marine life. Wisely,
The fishing practice is measured in behalf of equality. The allocated quota should not be a limit, but the key to maintain harmony.
Lalu kemudian kita targetkan dalam 5 tahun ke depan tentu luasan konservasi ini bisa baik, lalu didukung dengan tadi itu Project Lautra, pengembangan dan kemudian depth swap ya. Dan yang ketiga dia bisa dimonitor. Jadi nanti teman-teman media khusus untuk kawasan ekologi. Jadi kalau teman-teman media itu bisa menganalisis lebih dalam gitu ya kebijakan perluasan konservasi laut kita itu arahnya kemana. Nanti bisa dilihat penjagaan pulau-pulau kecil arahnya kemana. Lalu pembersihan sampah plastik di laut itu arahnya kemana. Itu nanti secara otomatis, secara digital kita bisa lihat, bisa kita monitor terjadi seperti apa, situasinya seperti apa dan kekhawatiran kita menjadi seperti apa dan seterusnya yang menyebabkan semua harapannya masyarakat kita khusus masyarakat Indonesia itu aware terhadap pentingnya menjaga laut kita tetap sehat dan bersih. Nah itu kita akan deploy satu project digital yang kita sebut dengan Ocean Big Data. Jadi nanti nggak perlu lagi kayak konferensi pers kayak gini, setiap saat, setiap hari langsung download aja atau what's going on, apa yang terjadi. Itu bisa ketahuan, wah ada kawasan pulau tertentu yang daerah konservasi dilintasi oleh kapal pesiar misalnya dan seterusnya. Yang itu tentu tidak boleh. Dan ini perjuangan berikutnya adalah juga menyampaikan ke International Maritime Organization atau IMO, zona-zona konservasi kita ini harus dilindungi. Itu petanya nanti bisa terdeteksi di seluruh kapal yang lewat kalau mereka menggunakan AIS ataupun VMS. Nah, alhamdulillah sebetulnya sudah tercapai di periode lalu. 2 lokasi Nusa Penida dan Gili Trawangan itu sudah masuk di IMO. Nah kalau kita bisa sampaikan semua nanti wilayah itu dan termasuk yang akan kita kembangkan, maka wilayah konservasi kita menjadi sangat bagus dan teman-teman media ngelihat ini bukan sesuatu yang ya gitu, tapi sesuatu yang wah gitu ya. Bahwa menuju ke situ tidak boleh sembarangan, tapi kalau itu dilakukan sesuatu yang sangat luar biasa dan itu udah untuk kepentingan umat manusia yang pertama, yang jangka panjang ya. Tapi selanjutnya begitu luar biasa besar dan banyak. Ini yang saya kira sudah dalam roadmap, maka fokus kita dan sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden, kita akan membangun besar-besaran di sini. Harapannya dalam 5 tahun ke depan kita bisa melewati Vietnam sebagai satu target. Misalnya itu adalah achievement katakan begitu, maka kalau kita membangun dengan cara yang benar dan seterusnya maka kita harus bisa melebihi Vietnam. Kemudian yang kedua
materialnya tilapia itu lebih dari 200, bisa 600 ton. Nah kalau hulunya nggak siap, pabriknya akan berhenti dia, tidak beroperasi. Nah ini salah satu. Jadi perkiraan saya dengan 78.000 hektar, 13.000 bisa selesai di 2026, akhir 2026. Maka kita akan bisa menghasilkan tidak kurang dari 1,5 juta ton ikan tilapia. Saya belum kebayang kalau 13.000 hektar itu akan mengenerate jumlah tenaga kerja berapa banyak. Pembudidayanya kira-kira sekitar 40 ribuan yang akan terjadi, tapi tenaga kerjanya tentu akan lebih dari itu. Nanti Pak TB yang akan menyampaikan ya, harusnya udah bisa dilihat di sini. Nah, inilah kira-kira target awal kali kalau misalnya mau di. Terus kemudian yang kedua udang, itu tilapia. Ini ya, ini kalau teman-teman bisa lihat di situ. Luas lahannya di Jawa Barat ada 33.000, di Banten ada 2.400, lalu kemudian di Jawa Tengah 14.000 dan Jawa Timur ada 27.000. Kalau 2026 akhir tentu tidak bisa selesai semua, tapi target saya dalam 5 tahun ini yang kuning itu semua harus menjadi zona produktif. Kalau dia menjadi zona produktif, tujuan utama, target utama, satu kita menjadi penyedia tilapia dan sejenis tilapia yang waktu itu pernah kita perkenalkan ya. Di wilayah ini yang dengan jumlah industrial scale atau skala industri. Yang dia betul-betul bisa memenuhi kebutuhan hilirisasi industri di sektor itu di wilayah ini. Yang kedua, jumlah tenaga kerjanya juga luar biasa di situ, sehingga nanti tidak lagi dilihat daerah Pantura yang kumuh, daerah Pantura yang tidak produktif, tapi daerah Pantura yang begitu luar biasa menghasilkan kebutuhan bahan pangan yang cukup signifikan. Ini yang kita targetkan. Lalu kemudian yang kedua ada komoditi udang. Ekspor kita itu rata-rata di 2,2 miliar dolar, 1,7 sampai 2,2 miliar dolar ya setiap tahun. Beberapa waktu lalu sempat terganggu kita kena dumping di Amerika, tapi kita sedang berusaha terus di sini. Tapi sisi lain kita akan terus picu, dengan demikian produksi udang kita nanti di masa-masa yang akan datang akan meningkat. Ini dalam waktu yang tidak lama nanti teman-teman media akan bisa melihat presisi gitu ya, angka-angkanya kira-kira di mana dan seterusnya. Itu yang saya maksud, kita harus bisa menjadi juara di situ dalam kurun waktu 5 tahun yang akan datang. Penangkapan terukur menurut saya ditentang terus sejujurnya. Mungkin teman media juga sering memberitakan. Demo di mana-mana, mereka tidak mau diatur. Tapi bagi saya adalah yang demo itu bukan nelayan. Kenapa demikian? Karena saya sudah tahu persis. Yang namanya nelayan, teman-teman kalau perlu Pak Sekjen, Pak Dirjen Tangkap, mungkin teman-teman ini ada yang namanya mediator gitu ya. Coba diantar, dibawa ke modeling kampung nelayan modern di Binyeri. Itu menurut saya sudah cukup bagus yang kita bisa kembangkan masif gitu ya di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena itu nelayan yang sesungguhnya. Mereka menggunakan kapal kecil-kecil, lalu kemudian menangkap dan seterusnya. Itu kita fasilitasi lengkap, ada cold storage, ada pabrik es, kemudian ada bengkel kapal. Yang dulunya mereka tidak punya sama sekali, itu nelayan kecil. Itu yang saya berpikir harus ditingkatkan nilai tukar nelayannya yang tidak seperti sekarang. Angka targetnya cuma 105, 106. Nggak bisa, mesti 200%. Harusnya menuju ke sana. Cuman menuju ke sana itu butuh effort besar. Tapi teorinya atau caranya atau ilmunya saya udah dapat. Yaitu intervensi pemerintah. Kalau intervensi pemerintah dilakukan, saya punya keyakinan yang demo-demo itu akan hilang sendiri. Karena saya tahu persis yang demo-demo itu adalah pelaku usaha penangkapan yang memanfaatkan para nelayan itu. Ya,
untuk mereka demo supaya mereka tidak dikenakan apapun, tidak diatur apapun. Kalau itu yang terjadi, kalau saya keliling ke dunia malu. Kalau sekali waktu nanti teman-teman saya ajak kalau misalnya kunjungan ke negara-negara di Eropa atau di mana gitu ya. Saya pikir perlu juga di Cina misalnya atau di Jepang saya ajak. Komentar mereka industri pasti dibilang cara penangkapan Anda barbar gitu. Jorok, kotor dan seterusnya. Artinya semua main ditangkap tidak dipilihin. Padahal aturannya sudah ada tapi tidak bisa dijalankan. Karena kalau itu dijalankan kita didemo. Saya sekarang berani bicara begini, silahkan ditulis juga nggak apa-apa. Tapi saya pikir bahwa kita harus bergeser berubah. Para pengusahanya juga harus sukses. Dia menjadi kelas dunia, nelayannya harus meningkat pendapatannya. Dan itu peran negara yang harus hadir. Saya akan buktikan ucapan ini, saya akan sampaikan teman-teman media bisa melihat. Sehingga dalam kurun waktu yang panjang nanti, mungkin 10 atau 15 tahun yang akan datang, penangkapan itu harus menurun. Penangkapan ikan di laut itu harus menurun. Tuna saja, kita sudah mulai budidaya pembesaran. Jadi kalau budidaya pembesaran dilakukan, penangkapan tuna secara liar harus dihentikan. Lalu bagaimana Pak dengan nelayan-nelayan? Mereka kita geser untuk kemudian menangkap pakan. Ya, pakan itu ikan pelagis kecil itu yang digunakan untuk konsumsi atau pakannya si tuna itu sendiri. Dan dengan demikian dia akan meningkat stratanya. Nah itu saya kira hal-hal seperti itu yang dilakukan. Sebentar lagi mudah-mudahan akhir November ini budidaya atau pembesaran tuna di Biak itu bisa berjalan dengan baik. Ya, kapalnya sudah jalan belum Pak TP? Masih di Tanjung Priok ya. Kapalnya masih di Tanjung Priok, 2 dari Turki ya. Keramba sudah dipasang baru 1, udah 3 unit ya. Sudah 3 unit di sana. Silahkan dilihat, nanti dalam kurun waktu tahun depan mungkin gitu kita sudah mulai panen dengan tuna yang besar-besar dan kemudian kapal Jepangnya akan datang ke situ langsung ambil. Nah itu yang harus kita kerjakan supaya kita stratanya langsung meningkat. Itu ya, dan kemudian yang paling terakhir adalah supaya kita tidak dicap lagi oleh negara-negara maju bahwa kita negara yang lautnya itu paling kotor, yang penuh dengan sampah plastik. Itulah yang saya bilang yang penuh dengan sampah plastik itu saya mencoba untuk melakukan empowering. Jadi mengajak seluruh nelayan. Kalau yang lalu-lalu 2022, 2023 bahkan sampai dengan 2024 ini masih belum eksis, saya sampaikan di sini. Saya minta kepada Dirjen dan seluruh saya akan bentuk khusus tim untuk melakukan itu secara serius. Kalau tidak mampu saya ganti. Kalau dulu saya masih mikir, kalau sekarang enggak. Hari ini saya perintah, besok seminggu nggak bisa jalan, saya minta Pak Sekjen siapin surat SK khusus ganti. Ini perintah presiden loh. Perintah presiden gitu, kita harus jalan betul, harus cepat jalannya. Presiden ini 5 tahun targetnya besar sekali. Pertumbuhan harus mencapai 8%, lalu kemudian ketahanan pangan atau ketersediaan pangan kita harus kuat. Maka kontribusi Kementerian Kelautan Perikanan, ada rumput laut di sana, ada perikanan sebagai sumber bahan protein, kita harus genjot dan kita harus mampu berproduksi. Kalau saya katakan presiden sedang kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya, kita laporkan bahwa produksi perikanan kita sudah mencapai 50 juta ton misalnya 1 tahun. Dari budidaya, itu kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena valuasinya sangat, itu $1 billion dengan melibatkan banyak tenaga kerja di situ. Dan pasti akan memicu pertumbuhan. Pasti akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan. Nah itu jadi kalau seluruhnya bekerja, saling berkontribusi menuju ke satu tujuan menjadi visi presiden, maka saya punya keyakinan rasanya 24 jam itu nggak cukup bekerja. Itu yang saya rasakan. Saya kira itu banyak ya yang mungkin nanti mau nanya soal lobster, mau nanya soal pasir, mau nanya soal dan lain sebagainya, saya siap menjawab. Tidak ada masalah. Sekarang waktunya untuk kemudian kita tidak boleh lagi ditindas sama orang lain. Soal pasir saya lagi pergi ke Pulau Nias, Pulau Nipah, saya bisa nangkep 2 kapal yang nyedot di pasir kita, nyedot di lautan kita. Dengan tenangnya dia jual ke negara tetangga kita. Kalau 1 hari itu kira-kira sekitar 200.000 meter kubik. Kalau kaliin $20 saja udah berapa?
Satu hari, 1 tahun saya hitung 360 juta kalau dia lakukan itu. Saya yakin itu dilakukan. Uang saya nggak sengaja kok nangkapnya. Nggak pernah itu ditulis. Tapi bayangkan kalau itu saya bisa lakukan, pemasukan negara begitu besar, miliaran, triliun bahkan, yang saya bisa gunakan untuk pembangunan. Jadi the show must go on, jadi kapal harus melaju sangat cepat karena banyak di dalam kapal itu ya, itu masyarakat Indonesia yang harus kita tuntaskan. Target saya nilai tukar nelayan, nilai tukar pembudidaya ikan harus bisa mencapai 200%. Bukan lagi 105. Kalau target yang dibuat oleh Bappenas misalnya begitu, karena memang rata-rata selama ini pencapaiannya di level itu. Maka harus ada terobosan-terobosan khusus yang harus kita lakukan. Mudah-mudahan kalau didukung oleh teman-teman media, ya kita bisa berjalan dengan baik. Tapi saya bismillah, yang saya lakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya tidak ada interest apa-apa di situ. Saya tidak pernah takut untuk itu. Jadi saya katakan yang menilai saya Allah. Ya, banyak di demo juga saya untuk tidak jadi menteri lagi dan sebagainya. Bukan saya yang menentukan dan saya juga tidak menginginkan. Ya, tapi saya hanya membuktikan ketika saya sudah ditunjuk untuk melakukan yang terbaik buat bangsa ini. Saya kira itu, kalau mau tanya silahkan saja. Ya. Mau tanya apa saja boleh silakan. Kalau nanti saya nggak bisa jawab, ada para dirjen dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Menteri yang telah menyampaikan betapa kapal harus segera cepat supaya jadi champion 5 tahun ke depan. Silahkan rekan media akan menyampaikan pertanyaan, mohon singkat dan langsung ke pokok bahasan. Tolong sampaikan nama dan asal media. Pertama dari sebelah Pak, proyeksinya itu negara-negara yang memang tertarik untuk melakukan konversi ini negara mana saja sih Pak? Karena kan memang ini sudah dirancang dari 2023 ya Pak kalau nggak salah. Sudah Pak, itu saja. Terima kasih. izin Bapak Menteri berkenan untuk mau jawab. Terima kasih. Baik ya. Jadi kalau program 100 hari itu kalau menurut saya buat menteri baru. Saya sih memang menteri baru tapi lama. Saya stok lama. Jadi nggak ada lagi istilahnya 100 hari. Tapi yang saya bisa sampaikan kepada Pak Presiden, artinya menurut saya adalah programnya Bapak Presiden dalam 100 hari ke depan mau seperti apa. Kan case-nya adalah soal ketahanan pangan. Maka dalam ya ini setelah inilah, ini 1 minggu ini masih pembekalan.
itu tidak bisa didapatkan, mereka juga akan kolaps. Begitu. Nah, kita dihadapkan pada satu sisi kita mau jualan terus gitu. Tapi gimana cara jualannya? Uang sekarang tuh diselundupin kok. Negara nggak dapat manfaat apa-apa. Itu anugerah Tuhan. Anugerah alam yang diberikan kepada rakyat Indonesia supaya rakyat Indonesia itu bisa mendapatkan sesuatu. Itu yang mendapatkan mungkin hanya sekelompok. Tapi penangkap babynya itu tetap aja nggak dapat apa-apa. Angkanya tetap di garis kemiskinan. Ini harus kita rubah. Industri harus kita geser. Ya, market juga harus kita geser. Tidak mudah membawa mereka untuk datang ke sini, tidak mudah. Itu butuh diplomasi yang panjang. 2 tahun lah kurang lebih kita lakukan itu. Dan kalau saudara-saudara tahu sekarang belakangan ini ada beberapa perusahaan yang konon dari Vietnam yang menuju ke sini, ya itu bagian dari modeling. Mereka masuk dulu. Lalu kemudian mereka meminta kuota kita berikan, tapi dia bayar. Mereka sendiri itu juga stres. Mereka belajar resmi, lalu ada traceability-nya dengan benar, bibit ini aslinya dari Indonesia, dikembangkan di sana karena itu tuntutan market juga ke depan. Itu setengah mati, lawannya di sana juga ada. Di sana sendiri juga mafianya begitu luar biasa. Tidak bisa ditahan juga gitu. Tapi saya bilang nggak bisa, kita harus kerja. Kita sudah bekerja sama dengan kepolisian, bekerja sama dengan Angkatan Laut, dan berapa kali kalau teman-teman melihat juga sudah melakukan penangkapan. Tapi bukan berarti apakah sudah berhenti, belum. Saya harus jujur. Lalu kenapa Pak nggak bisa dilakukan itu sampai rapat gitu? Luasan kita Sabang sampai Merauke, kapal kita cuma 30. Anggaran operasi kita tidak bisa 100% 24 jam di sana. Dan kita masih 100% manual. Ini yang kita mencoba kebijakan Ocean Big Data yang harus kita implement di dalam periode yang baru ini. Harapan saya tahun depan sudah bisa selesai. Tidak ada pergerakan apapun yang tidak bisa monitor. Itu yang harus dilakukan. Termasuk pasir. Pasir juga, jujur saja. Gimana sih masa ada Ipung dengan kapal yang numpuk di daerah Batam sana gitu kok. Kalau saya tanya, kenapa Pung? Saya sudah identifikasi Pak, saya nggak butuh identifikasi. Saya butuh penangkapan hasil, saya pengen tahu aja gitu. Ya, tapi ada Angkatan Laut juga. Pada waktu kita jalan tidak sengaja menangkap itu Angkatan Lautnya negara sebelah hilir mudik. Artinya dia melindungi, kapal ini dilindungi. Jadi saya mau tanya sama teman-teman media. Ini saya jangan sampai ibaratnya kayak kayak jangkrik ditaruh di dalam gelas. Dia mau lari nggak bisa, panik sendiri lari gitu. Tapi naik nggak bisa, kemana-mana nggak bisa. Jangan sampai seperti terus diketawain, mampus kau. Nggak tahu kan lu pada permainan gua. Jangan gitulah. Jadi saya butuh dukungan dari teman-teman. Kalau saya misalnya contoh kebijakan soal pengelolaan sedimentasi, lalu kemudian ya tidak ada satupun orang yang tidak komplain. Tidak ada satupun orang yang tidak protes. Tapi tidak ada satupun ya, orang yang melihat bahwa ini harta yang diberikan oleh Tuhan ya, yang harusnya bermanfaat buat bangsa dan negara dan dicuriin terus gitu. Mereka tahu apa enggak nih? Yang pertama. Lalu yang kedua, kok di dalam negeri juga banyak nih pembangunan resort-resort di pulau-pulau kecil. Yang jelas-jelas itu adalah merusak ekologi. Kita nangkepin udah banyak juga sama Pak Ipung itu dilakukan di masa yang lalu ya. Nah, ke depan kita harus intent juga soal itu. Terus reklamasi yang masif. Nggak ada semua. Mana ada reklamasi pakai pasir gunung. Semuanya menggunakan pasir laut dan sedimentasi. Nggak ada yang protes tuh. Tapi kemudian kalau ada negara tetangga sana misalnya dia membutuhkan itu untuk kepentingan reklamasi yang ada nilainya. Sampai caranya dia adalah menerima ilegal. Ya, dengan cara mencuri. Nggak ada yang nyorotin. Itu berita sehari doang keluar. Berita itu. Kronologi. Yang saya dibantai di situ bohir-bohir apa segala macam. Tapi di situ disebutin kronologi dalam hati saya. Ini menjadi bagian dari karena saya mantan wakil menteri pertahanan, saya selalu sepakat dengan Pak Presiden Prabowo bahwa kita ini sedang dalam kondisi
dalam kondisi pertempuran. Dan kita sedang dalam kondisi menurut saya ditempuri kita. Cuman kita nggak sadar. Hakikat peperangan apa sih? Hakikat peperangan adalah menguasai ekonomi kan. Kalau dulu dengan tentara, dengan senjata berat dan seterusnya. Kalau sekarang nggak perlu. Dengan teknologi, dengan metode, dengan apapun, dengan cara memecah belah, dengan cara menjadikan orang-orang lokal itu menjadi bagian dari mereka. Udah berhasil, selesai sudah. Banyak sekali yang disoroti situ. Nah saya merasa ini kita kita sedang dalam pertempuran. Saya berpikir bagaimana caranya pendapatan negara bisa meningkat, lalu masyarakat pesisir itu bisa meningkat, lalu ekologi bisa dijaga dengan baik. Itu menjadi hal penting. Begitu. Dan yang ketiga soal penukaran hutang untuk debt swap ya, untuk perbaikan terumbu karang dan seterusnya. Kita kalau saudara mendengarkan hutang kita besar gitu. Ini simbol sebetulnya. Politis sih simbol. Sudah dikerjakan sih memang sejak tahun lalu. Dan sekarang juga masih dalam proses. Kebetulan ya kalau bedanya menteri mantan pengusaha itu kita ngelobi. Jadi saya datengin. Ada macet katanya masih di di Kementerian Hukum. Saya samperin, kebetulan sahabat kenal dengan baik, diproses juga. Ya, jadi kalau ini bisa terjadi kecil, angkanya cuma 35 juta dolar. Hutang 35 juta dolar bagi Amerika nothing. Tapi kalau ini saya sampaikan kepada mereka, nih 35 juta dolar udah saya jadikan kayak gini loh. Ya, saya rubah nih menjadi kawasan konservasi katakan atau rehabilitasi terumbu karang bentuknya kayak gini. Gimana kamu? Lalu saya bisa ukur kira-kira bisa manfaatnya. Gimana? Oke. Tolong dong utangnya agak gedean lagi di swap juga. Itu perjuangan. Salah satu yang kita lakukan. Jadi kalau ini nanti berhasil saya butuh bayangin tuh 8.000 triliun. Kalau saya bisa 20% aja ngurangin itu untuk kepentingan pembangunan ekologi kita. Nanti pembangunan ekologi juga misalnya kawasan konservasi yang di darat. Tujuannya apa? Misalnya penanaman gunung-gunung itu dengan mengembalikan menjadi hutan-hutan yang lebat. Dampak erosi dan lain sebagainya, sedimentasi di laut tidak akan terjadi. Itu kira-kira. Jadi misi panjang sih, tapi paling tidak harus kita mulai. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak Menteri, 3 pertanyaan dari Mbak Trian. Selanjutnya Mbak Lukita dari Kompas, persilahkan. Selamat pagi. Selamat atas terpilihnya Pak Trenggono lagi. Mesin sudah jalan ya Pak ya, tinggal melaju. Semoga lebih cepat dan lebih kencang untuk mencapai target-target Pak Prabowo ya Pak. Nah ini kan salah satu dari prioritas beliau kan Pak Prabowo adalah ketahanan pangan tadi yang Bapak sebutkan ya Pak. Ketahanan pangan dan apakah bisa
Terima kasih Mbak Lugita. Izin Bapak Menteri, 4 pertanyaan dari Mbak Lugita. Dipersilahkan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Kaitannya kontribusi kita terhadap lumbung pangan atau terkait dengan kebijakan ketahanan pangan, jelas kita di Kementerian Kelautan Perikanan itu sudah punya beberapa. Satu, pembangunan 2.000 hektar tambak udang yang ini tinggal jalan ini, ya. Jadi memang kita belum kita kick off. Nah, setelah dilantik ini harapan saya Pak Dirjen Budidaya segera mempersiapkan untuk kick off. Karena itu satu-satunya. Jadi untuk meningkatkan ketahanan terhadap pangan atau ketersediaan pangan itu satu-satunya cara supaya sustain adalah dari budidaya. Kalau dari berburu kan kadang dapat Waingapu, beliau bilang di daerah lain dong tolong cari langsung nanti kita siapkan seluruhnya. Saya katakan metodenya bisa beberapa cara, salah satunya intervensi negara. Pemerintah yang membangun all out semuanya sampai jadi, begitu jadi kemudian dilepas ke publik. Produksi 2 juta ton sampai 3 juta ton tilapia. Padahal pasar tilapia begitu besar. At least kalau setiap tahun kita rutin bisa produksi sebesar itu, dari ketersediaan protein kita tidak akan kesulitan. Itu salah satu yang menjadi target dan itu akan segera kita lakukan juga di sepulang dari Magelang. Saya ke Magelang mungkin Dirjen saya suruh kerja. Menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dulu ada Kementerian Kemenko Maritim, orientasinya lebih kepada bagaimana sektor maritim ini bisa mempunyai kontribusi yang signifikan. Tapi kan di situ juga ada ESDM juga ada di situ. Lalu kemudian investasi ada di situ dan seterusnya. Sudah, saya bicara maritim ANSI atau maritim yang sesungguhnya saja. Maritim yang sesungguhnya kita belum bisa eksploitasi atau eksplor secara masif gitu. Contoh misalnya rumput laut. Rumput laut kita besar tapi kita masih sporadis. Jadi industrinya belum bisa konstan. Jadi di sini bagus, di Kaltara bagus, di timur kurang bagus, di Kaltara jelek lagi. Jadi artinya kita belum memiliki standar atau metode budidaya yang qualified gitu. Ya, ini yang sedang dikembangkan dan kita sudah buat modeling juga di Wakatobi. Ya. Lalu dulu Pak Menko Marves sudah ngajak India tuh CISIC ya, salah satunya untuk membangun itu. Tapi kita mau lebih dari itu. Jadi kita libatkan yang namanya budidaya ini yang minta atau domainnya masyarakat sudah. Kita ajarin mereka tissue culture untuk bikin pembibitan. Kita bangunin itu laboratoriumnya. Mereka suruh ngelola dengan baik. Ya, nanti yang ngelola bisa bisa kooperasi dan lain sebagainya ya. Nanti kita akan kerjasama gitu. Tapi paling tidak itu ada tenaga-tenaga. Kalau enggak juga biarkan negara yang nyiapkan. Nanti mereka tinggal budidaya. Artinya kita yang nyiapin. Lalu kemudian yang kedua
metode budidayanya juga harus kita jaga, tidak lagi menggunakan plastik tapi menggunakan batok kelapa supaya mereka sustain terus gitu. Nggak boleh buang plastik sembarangan, nanti akan berdampak juga kepada kerusakan lingkungan di laut itu sendiri. Nah ini kita kembangkan. Jadi ada udang, ada tilapia, ada rumput laut, lalu lobster juga kita sudah bangun. Kalau teman-teman ngelihat di Batam itu sudah mulai pembibitannya pun kita sudah lakukan. Hasilnya begitu dia menetas jadi baby lobster sebulan mati. 100% mati. Kita belum berhasil di situ. Tapi terus saya minta untuk dilakukan terus menerus supaya itu bisa berhasil. Tapi untuk pembesarannya itu sudah terintegrasi. Kita sudah bisa menemukan pakannya juga dari budidaya, yaitu kerang coklat dan seterusnya. Lalu kemudian kerambanya juga kita sudah bikin gitu ya. Harapannya itu menjadi satu industri. Dan kalau itu bisa berhasil, kita akan membuat skalanya itu harus besar. Misalnya 1.000 keramba atau 2.000 keramba sekaligus begitu supaya karena survival rate-nya sudah bisa mencapai 70 sampai 80%. Ini sudah melampaui Vietnam sebenarnya. Vietnam kira-kira 60-70, kita udah 70-80. Dan tapi masih kecil. Sementara kalau Vietnam sudah masif gitu ya. Itu. Tadi visi maritim bagaimana pengawasannya dan sebagainya, satu-satunya cara mesti digitalisasi. Kalau kita hanya mengandalkan operasi manual seperti yang sekarang ini semi manual kita lakukan, nggak bisa. Mereka bisa lebih cepat dan seterusnya. Kita nggak bisa menahan mereka. Tapi kalau kita dengan digital, kita deteksi, tidak kita tangkap pas hari itu pun kita sudah punya data bahwa pada latitude, longitude sekian pada jam sekian pada hari ini dan kapalnya jenis ini kamu melakukan aktivitas ekonomi yang ilegal di wilayah Republik Indonesia. Itu bisa kedetek. Itu ya, secara digital bisa detek, kita bisa klaim ke dia, kalau enggak kita expose ke internasional. Ada satu perusahaan atau satu kelompok kapalnya namanya ini, mereka bisa melakukan kegiatan ilegal. Itu bisa. Dan itu kita akan all out akhir 2025 selesai. Jadi 2026 nanti harusnya kita sudah digitalize. Jadi teman-teman media juga bisa menggunakannya. Ini yang akan saya push dan akan kami minta terus, mudah-mudahan doakan saja. Itu soal visi maritim. Apakah kemudian KKP ini bisa menggantikan, bukan menggantikan tapi KKP memang sebagai Kementerian Teknik. Kalau kita bicara ekonomi biru ada 5 roadmap, di situ ada 5 kebijakan, salah satunya misalnya konservasi, kandungannya itu banyak. Ya, kalau kita bicara konservasi itu karbon dan seterusnya, banyak sekali. Lalu kemudian agak banyak tadi. Wamen Bapak. Hilirisasi ya. Selalu saya, ini tolong ya kata-kata saya direnungkan. Hilirisasi itu akan menemukan jalannya sendiri. Hilirisasi itu adalah kontennya inovasi-inovasi. Yang paling penting di hilirisasi itu adalah sumber inputannya, raw materialnya yang konsisten, ya, yang kualitasnya juga konsisten, produksinya juga konsisten, ketersediaannya juga konsisten. Ya, itu hilirisasi. Kalau kualitas dan produktivitasnya atau jumlahnya, ya, terus deliverable-nya, ya, ketersediaannya dan seterusnya, konsisten jumlahnya, memadai, maka hilirisasi sana itu akan mudah. Karena apa? Karena hilirisasi itu adalah inovasi. Dia akan menemukan jalannya sendiri. Saya tidak pernah khawatir soal hilirisasi. Tapi yang saya khawatir adalah konsistensi ketersediaan bahan baku yang terus menerus dengan jumlah yang memadai yang bisa memenuhi ekspektasi industri. Jadi itu hilirisasi. Jadi apa yang harus kita lakukan hilirisasinya?
saya mesti kerja siang malam beserta seluruh tim Kementerian Kelautan Perikanan menciptakan instrumen-instrumen yang bagus ya agar produktivitas di sektor hulu betul-betul itu memadai dan kuat. Selama itu bisa dilakukan, maka hilirisasi akan jalan dengan baik. Ya, ini teorinya, ini tolong direnungkan, dicatat. Benar juga tuh Pak Menteri ngomong, iya. Kamu kalau udah saya kasih rumput laut nih saya melimpah, tidak akan pernah kalau kamu bikin tepung misalnya begitu, maka satu hari produksinya bisa 1.000 ton. Satu hari 1.000 ton. Artinya saya bisa menyediakan bahan baku 10.000 atau 100.000 ton setiap harinya. Full, selalu ada. Jangan hari ini ada, besok enggak. Ya kan? Besoknya enggak ada lagi, besoknya enggak ada lagi. Terus begitu. Pabrik tutup, hilirisasinya lemas dia. Enggak bisa dimodifikasi, enggak bisa diinovasi, enggak bisa dicari metode nilai tambah yang bagus. Karena bahan baku yang cukup. Itu kira-kira. Lalu kemudian soal pembagian tugas. Kalau BBL tadi sudah saya sebutkan termasuk hilirisasi BBL enggak. Yang harus kita lakukan di sini adalah bagaimana mampu menciptakan hatchery untuk lobster. Supaya dia menjadi pabrikasi. Ini yang kita jalankan. Saya tadi sebut sudah berhasil miliaran jutaan BBL-nya lahir sebulan mati. Nah itu belum canggih kita. Ya, Pak Dirjen Budidaya masih terus saja terus. Saya bilang terus saja, nggak usah berhenti. Kalau nggak bisa tahun ini mungkin tahun depan, nggak bisa tahun depan mungkin tahun depan. Uang Norway aja butuh 50 tahun risetnya sampai dia bisa menghasilkan budidaya salmon itu menjadi kelas dunia. Jadi kalau kita mau itu bukan mencari BBL dari alam, tapi bagaimana BBL itu kita generate dari hatchery gitu. Itu baru keren. Itu hilirisasi juga gitu ya. Oke. Terus yang terakhir adalah pembagian tugas antara saya dengan wakil menteri. Kebetulan serba kebetulan atau memang didesain oleh Bapak Presiden. Wakil menteri saya ini adalah Angkatan Laut Bintang 3, Purnawirawan. Beliau pernah sebagai Irjen Kemhan ketika saya sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Jadi saya sudah kenal beliau, sering diskusi dan seterusnya. Beberapa bulan, kira-kira sekitar 5 bulan. 5 bulan beliau pensiun lalu digantikan oleh Pak Ida Bagus yang sekarang sudah pensiun diganti juga sekarang membantu Menteri Pertanian. Pak Ida Bagus, Bintang 3 juga Angkatan Darat, pensiun diganti oleh anak buah saya juga. Naik Bintang 3 yang sekarang jadi wakil ketua BPK. Ya, nah sekarang gantinya, saya udah hilang nih, udah berapa generasi itu berarti. Gitu. Jadi soal pembagian tugas saya dengan Wamen sama seperti yang ketika saya di Kementerian Pertahanan itu, kalau di tentara tuh kalau nggak salah nggak ada, ini bidang lu, ini bidang gua, nggak ada. Satu, tapi sama-sama saya pimpinannya, saya nahkodanya, kamu wakil saya. Kamu ikut membantu ngawasin seluruh kebijakan yang kita jalankan secara sama-sama. Itu kira-kira, jadi tidak ada kotak-kotak yang dipisahkan gitu ya. Tidak ada kotak-kotak ini kotak kamu, ini kotak saya. Ini kotak bersama kita pimpin berdua. Jadi istilahnya pilot co-pilot. Saya pilot dan beliau co-pilot saya. Kalau saya lagi terbang, lagi tidur kecapean, co-pilot yang menerbangkan, yang ngawasin. Kalau dua-duanya tidur baru bahaya. Gitu. Gitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Menteri. Mohon izin kita sudah 20 menit lewat. Apakah akan kita kasih kesempatan atau satu lagi pertanyaan? Silakan Ibu ya. Mohon sebutkan nama dan asal media. Tes. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Menteri beserta jajaran. Saya Rinda dari iVox ID. Izin bertanya Bapak satu saja terkait program bantuan kapal perikanan untuk nelayan. Sejauh ini progresnya sudah sampai mana ya Pak? Sudah berapa banyak nelayan begitu atau berapa banyak kapal nelayan yang diperbantukan begitu diberikan? Kemudian seberapa besar pengaruhnya begitu Pak untuk nelayan-nelayan ini? Kemudian untuk di tahun-tahun selanjutnya ini Pak, apakah ada mungkin prioritas tertentu atau misalkan daerah-daerah tertentu yang memang ditargetkan untuk program ini Pak?
Barangkali itu, terima kasih. Terima kasih Ibu. Dipersilakan Bapak. Jadi gini, dulu saya tidak terlalu aware. Jadi waktu saya masuk saya belajar dulu 6 bulan kurang lebih. Setelah itu harus punya roadmap nih, karena kalau di Kementerian Kelautan Perikanan saya taunya ikan saja. Kita cek nih, sekali waktu saya diskusi sama Menteri Keuangan, aduh PNBP-nya nggak pernah naik, coba dong dinaikin 1 triliun aja gitu. Kita cek semua, lalu kemudian keluarlah itu. Dan sambil belajar kiri kanan, belajar di Google, belajar di buku, baik buku fisik maupun buku online gitu ya. Sampai kemudian saya melihat bahwa sudah 79 tahun nelayan kita itu masih miskin. Sudah 79 tahun nilai tukar nelayan, saya nggak tahu petani tapi kira-kira hampir sama. Ya, karena metode pertumbuhan akan meningkat. Itu rumusannya. Nah, dari 2021 saya masuk, 2022, 2023 yang namanya bantuan sambil bawa ini bantuan kapal, ada 7 jenis kapal, ada 15 kapal. Kapalnya yang 3 GT, 1 GT, 3 GT, 5 GT gitu. Terus saya perhatiin gitu ya, saya liatin gitu. Terus kemudian dia bawa es, saya tanya, kamu melaut dari jam berapa pulang jam berapa? Jam 6 pulang jam 6. Kalau esnya itu kotak-kotak kecil-kecil kayak itu dibawa udah beratin kapal, ya 3 jam kemudian udah jadi air tuh. Ya, dapat nih, setelah dia menjadi air dapat ikannya. Dimasukin ke dalam yang air itu, tetap aja deh kualitasnya jelek. Begitu balik udah agak bau gitu. Ya, Pak Dirjen Tangkap. Tolong, waktu itu Dirjen Tangkapnya Pak TB rangkap. Kamu pergi, termasuk cantrang, sama. Tolong kamu pergi ke sana, gimana kalau kapalnya itu kita rubah. Menjadi kapal yang bisa nakodai, diawaki itu kira-kira sekitar 15 orang. Kapal, lalu kemudian dirubah di dalamnya ada cold storage. Kalau itu dimodifikasi macam sebetulnya berapa biayanya? 2 miliaran lah kira-kira Pak, paling mahal. Nah gini aja kalau gitu, coba bikin model, bikin contoh, kumpulin. Kamu bicara sama mereka, mau nggak kita tuker kapal cantrangnya itu atau kapal kecil-kecil nelayan itu kita kasih. Itu nomor 1. Nomor 2, Pak Ipung. Kamu laporan tangkapan terus lapor nangkap kapal Vietnam, kapal Filipina, kapal Malaysia. Mana kapalnya? Ada Pak. Wow, numpuk-numpuk loh. Kenapa itu nggak disumbangin aja? Karena harus lapor dulu ke kejaksaan, harus ada ini dulu, ada itu. Administrasi prosesnya kamu jalanin, tapi fisiknya itu kita berikan bantuan kepada nelayan. Oh siap. Nah, kita udah melakukan, ada beberapa juga kita lakukan, kita berikan bantuan.
Nah, ada soal juga setelah kita berikan karena di atas 30 GT. Dermaganya nggak bisa mendarat. Dermaganya itu sudah dangkal semua, isinya sedimentasi. Dan pelabuhannya nggak dibangun. Karena sudah 10 tahun ini tidak ada pembangunan pelabuhan. Kenapa? Karena temannya Pak TB, bukan temannya Pak Ipung dulu jadi menteri di sini, biayanya dipulangin. Karena dia nggak mau membangun, diserahin ke PUPR. Ujungnya sampai hari ini nggak ada yang ngurus dan teman-teman semua kalau pergi ke pelabuhan, kalau pelabuhan di Lamongan tuh 20 kilo udah bau tuh, aduh baunya nggak karuan. Itu yang akan kita targetkan, sudah ada 4 sama 5, sudah ada 5 wilayah pelabuhan yang kita sudah berhasil pembiayaan dengan pembiayaan dari Islamic Development Bank dan dari Prancis ya, untuk kita rubah menjadi pelabuhan modern dan pelabuhan yang eco atau yang green, atau green port, kira-kira begitu. Nah ini diberesin, lalu kapalnya juga harus dibenerin. Ini ngomong terus nih sebetulnya saya. Dari 2023 baru mulai kepikiran. 2003 pertengahan lah semenjak kaki saya patah itu. Mulai kepikiran. Ya, sampai dengan hari ini harusnya sudah bisa dijalankan. Tapi kenapa saya bilang tahan dulu? Karena supaya tidak ada nanti kalau menteri saya terus seperti sekarang itu saya tahu begini, wah saya bangun aja waktu itu nggak ada masalah, pertanggung jawabannya jelas. Tapi kalau menterinya bukan saya kan menjadi persoalan nanti. Nah, itu yang saya minta di hold sampai pemerintahan baru mulai dibangun. Jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya mesti komprehensif Pak. Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan itu tidak hanya bantuan kapal. Dan saya tidak mau lagi bantuannya kapal kecil-kecil seperti yang zaman dulu. Jadi ke depan kalau kita mau lakukan bantuan, kita mampu bantunya misalnya cuma 2 kapal untuk 30 orang, untuk 60 orang. Lebih baik daripada saya berikan untuk 100 orang satu-satu kapalnya untuk 3 orang, tapi tidak produktif. Itu kira-kira. Terima kasih Bapak Menteri. Rekan-rekan media besok masih akan ada. Oke, boleh. Baik, Pak Fahri Situde, silakan. Good afternoon, Pak Menteri. Pak Menteri, congratulations on your inauguration as Safe Marine and Fisheries Minister. My name is Fahran Bari from Southeast Asia Today, or SIA Today. Is it okay when we talk in English, Pak, for our coverage? All right, Pak Menteri, regarding your explanation about the food security itself, and you have mentioned earlier about President Prabowo's commitment regarding food security. And can you elaborate more regarding that? What President Prabowo entrusted to Marine and Fishery Ministry itself regarding the food security, and then regarding the data from the Marine and Fisheries itself. Fishery export performance and also non-tax state revenue. What's your strategy to increase fishery export and non-tax state revenue? Because regarding from the data from the ministry itself, the performance, the fishery performance achievement and also non-tax revenue tend to increase regarding 3 years ago, Pak. Thank you. Oke, jadi saya jawab bahasa Indonesia ya, biar nanti kamu terjemahin aja. Sejak 2021 saya memimpin Indonesia, ekspor perikanan kita tuh stay di angka 5,5 sampai yang tertinggi di 6,2 miliar dolar. 80% ya, berapa persen? 80%, 7% ke Amerika. 80%, 70% lah itu ke Amerika. Selebihnya adalah Jepang, Vietnam, lalu kemudian China. Ya. Komoditinya ada 5 kurang lebih, yang paling tinggi itu adalah tuna, udang paling tinggi ya. Terus kemudian tuna tongkol cakalang itu tangkap, kalau udang budidaya. Lalu kemudian cumi sotong gurita juga itu tangkap. Ya. Dan itu
tiga besar ini yang kurang lebih angkanya di 5,5 average sekarang ini sampai hari ini kira-kira sekitar 5,5 miliar US dollar. Sebetulnya cukup bagus dibanding dengan sebelumnya yang belum pernah mencapai di angka itu. Ya. Nah, terus kemudian kenapa nggak bisa naik lagi? Yang kita push karena value ekspor yang paling tinggi di situ udang. Sebetulnya ada perikanan lain seperti kayak misalnya kepiting, lalu kemudian tilapia, lalu rumput laut yang belum kita explore dengan baik. Nah ini yang akan kita kembangkan. Nah kalau itu bisa berhasil, contoh misalnya begini, contoh tuna misalnya. Tuna kita mulai dengan budidaya, pengemukan ya. Tapi karena bibitnya kan belum bisa. Jadi kita ambil baby tuna lalu kemudian kita besarkan. Dan kalau sudah besar itu harganya akan jauh lebih bagus karena fresh. Ditangkapnya fresh dan bobotnya juga besar. Itu tuna juga kita bisa tingkatkan. Jadi udang, tuna itu bisa kita tingkatkan segera selain dengan kepiting dan lain sebagainya. Kalau tax ya, jadi pajak kita kontribusi saja dulu kepada PDB itu cuma 2,6% ya. Pendapatan kita itu baru 15%. APBN kita tuh ya 15% dari PDB ya, kurang lebih ya. Nah, kalau salah tolong saya dikoreksi ya. Jadi kalau kita 2,6 ya sih sebetulnya lumayan. Tapi harusnya itu kita bisa picu lebih naik lagi. Caranya adalah menurut saya bukan ditangkap tapi harus dibudidaya. Nah jadi kalau mengacu kepada gimana kita kontribusi atau mendukung kebijakan Pak Prabowo terhadap food security, ya tentu satu peningkatan produksi dengan pembangunan infrastruktur budidaya yang kuat, lalu nomor 3 adalah menyiapkan bahan pakan yang betul-betul bisa at least bisa dilakukan substitusinya di Indonesia. Dan ini menurut saya ini dalam waktu cepat bisa segera kita lakukan di sini ya untuk budidaya. Jadi kalau target optimis katakan misalnya itu yang agak sedikit itu kalau misalnya akhir 2029 katakan gitu, kalau sekarang itu produksi budidaya kita di angka 6 juta. Itu harusnya bisa mencapai 20 juta paling tidak. Di akhir dalam 5 tahun ke depan. Caranya adalah pembangunan infrastruktur budidayanya yang masif dalam skala-skala yang besar. Dan itu sudah dalam roadmap kita. Begitu saya kira. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Menteri. Sudah total ada 12 pertanyaan. Esok kami akan mengundang kembali rekan-rekan media. Ada preskon pukul 14. Sehingga hari ini kita akhiri sampai saat ini. Terima kasih Bapak Menteri, Bapak pimpinan Eselon 1 yang mendampingi, Bapak Ibu dari rekan media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan foto bersama terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Menteri dan Bapak Ibu.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.